nama saya Naswa Enkelani dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1A. Di sini saya akan membahas tentang hidrosefalus pada bayi dan dewasa. Yuk simak pembahasannya. Apa itu hidrosefalus? Hidrosefalus adalah kondisi saat terjadinya penumpukan cairan berlebihan di dalam otak. Pada keadaan normal, terdapat cairan otak yang mengisi ruangan-ruangan atau partikel di dalam otak dalam jumlah tertentu. Namun, pada hidrosefalus, jumlah cairan otak tersebut berlebihan sehingga menimbulkan penekanan sel-sel otak dan gangguan saraf. Beberapa jenis hidrosefalus. Yang pertama, hidrosefalus kongenital. Ini adalah kelainan bawaan yang terjadi akibat gangguan di dalam kandungan ibu saat hamil, seperti infeksi toksoplasma, kekurangan asam folat, atau penyebab lainnya. Yang kedua, hidrosefalus yang didapat atau acquired hidrosefalus. Kondisi ini terjadi karena gangguan di dalam otak, seperti misalnya stroke, radang selaput otak, atau tumor otak. Kemudian, kondisi tersebut menyebabkan sirkulasi cairan otak tersumbat dan menyebabkan hidrosefalus. Penyebab hidrosefalus. Penyebab hidrosefalus kongenital umumnya adalah infeksi pada masa kehamilan seperti cytomegalovirus atau CMV, rubella, penyakit gondok, sifilis atau toksoplasma. Sementara itu, pada hidrosefalus yang terjadi setelah lahir atau acquired hidrosefalus umumnya disebabkan oleh penyakit di otak yang menimbulkan gangguan sirkulasi cairan otak seperti stroke, pendarahan, tumor otak, cedera otak yang parah, radang otak, atau radang selaput otak. Beberapa gejala hidrosefalus kongenital yang terjadi saat bayi baru lahir, antara lain, bayi terlihat mengantuk terus atau kurang responsif terhadap lingkungan sekitarnya. 2. Kaki dan tangan berkontraksi terus sehingga terlihat kaku dan sulit digerakkan. Bayi mengalami keterlambatan perkembangan, misalnya umur 6 bulan belum bisa tengkurap atau umur 9 bulan belum bisa duduk. Kemudian kepala bayi terlihat lebih besar, juga bertambah besar jika dibandingkan dengan anak seusianya. Kemudian kulit kepala bayi tipis dan pembuluh darahnya dapat terlihat dengan jelas. Napas tidak teratur, mengalami kejang-kejang. Sementara itu, beberapa gejala hidrosefalus yang didapat atau acquired hidrosefalus antara lain, yang pertama, pengidap tampak lemas, kemudian keluhan sakit kepala hebat, muntah yang menyemprot, terlihat mengantuk, bingung atau mengalami disorientasi, kejang berulang, mengalami gangguan penglihatan berupa penglihatan kabur atau penglihatan ganda, kemudian mengompol. Hidrosefalus dewasa. Meski lebih sering dialami oleh anak-anak, kondisi ini bisa dialami oleh siapa saja, di semua golongan usia, termasuk orang dewasa muda dan lansia yang usianya lebih dari 60 tahun. Berdasarkan penyebabnya, hidrosefalus pada orang dewasa dapat dibagi menjadi jenis-jenis berikut ini. Yang pertama, hidrosefalus ex vacuo. Hidrosefalus ex vacuo terjadi akibat stroke atau cedera kepala yang merusak otak hingga menyebabkan otak menyusut. Kedua, hidrosefalus tekanan normal atau NPH. Jenis hidrosefalus yang sering terjadi pada orang dewasa yaitu hidrosefalus tekanan normal. Hidrosefalus tekanan normal adalah kondisi yang terjadi ketika cairan cerebrospinal di dalam rongga otak mengalami peningkatan, sedangkan tekanan kepalanya cenderung normal. Yang ketiga, pseudotumor cerebri dapat terjadi akibat adanya tekanan tinggi pada otak tanpa adanya pembekakan pada ruang di dalam otak. Yang keempat, hidrosefalus bawaan. Sama seperti yang terjadi pada bayi dan anak-anak, hidrosefalus bawaan pada orang dewasa adanya kelainan genetik yang disertai dengan faktor lingkungan selama masa tumbuh kembang janin di dalam rahim. Bedanya, hidrosefalus jenis ini tidak menimbulkan gejala hingga penderita mencapai usia dewasa. Beberapa tanda dan gejala hidrosefalus pada orang dewasa. Yang pertama, sering jatuh secara tiba-tiba, sakit kepala hebat, mual, tubuh terasa lesu, sulit berjalan, kehilangan keseimbangan, penglihatan kabur atau ganda, sulit mengingat kejadian, sulit konsentrasi, linglung, masalah pada kandung kemih, dan kemudian kejang.
Pencegahan hidrosefalus. Hidrosefalus merupakan kondisi yang sulit dicegah, namun resiko hidrosefalus dapat dihindari dengan melakukan beberapa upaya berikut. Yang pertama, untuk ibu hamil, periksa kehamilan secara teratur, hindari infeksi selama kehamilan, dan vaksinasi. Kemudian untuk bayi dan anak, pantau ukur kepala, waspadai gejala lain seperti muntah, kejang, kesulitan makan, dan gangguan penglihatan. Kemudian imunisasi lengkap, hindari cedera kepala. Pencegahan hidrosefalus untuk orang dewasa. Yang pertama, jaga kesehatan otak. Yang kedua, periksa secara teratur jika memiliki riwayat hidrosefalus atau faktor resiko lainnya. Yang ketiga, kendalikanlah penyakit penyerta. Penyakit seperti tumor atau meningitis dapat memicu hidrosefalus. Yang keempat, penting untuk diingat, hidrosefalus sulit dicegah sepenuhnya. Upaya pencegahan lebih difokuskan pada pengurangan risiko dan deteksi dini. Penanganan hidrosefalus pada bayi dan dewasa pada dasarnya melibatkan intervensi bedah untuk mengurangi tekanan pada otak akibat penumpukan cairan cerebrospinal atau CSV. Prosedur yang paling umum adalah pemasangan shunt atau ETV. Berikut penanganan pada bayi, yaitu shunt. Sebuah selang tipis dipasang untuk mengalirkan kelebihan CSV dari otak ke bagian tubuh lain, seperti rongga perut di mana cairan dapat diserap. Yang kedua, ETV. Pada beberapa kasus, ETV dapat menjadi pilihan. Prosedur ini melibatkan pembuatan lubang kecil di dasar vertikal otak untuk memungkinkan aliran CSV keluar. Subkutan. Pada bayi prematur, alat ini bisa digunakan untuk sementara sebelum pemasangan stent permanen. Adapun penanganan pada orang dewasa, yang pertama shunt. Serupa dengan bayi, shunt digunakan untuk mengalirkan kelebihan cairan dari otak ke bagian tubuh lain. Yang kedua, ETV. Pada beberapa kasus, ETV dapat menjadi pilihan, terutama jika ada penyumbatan pada aliran CSV. Yang terakhir, obat-obatan. Obat-obatan seperti diuretik mungkin diresepkan untuk membantu mengurangi prosedur CSV. Baik, itu saja yang dapat saya bahas tentang hidrosefalus pada bayi dan dewasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.